Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali permenungan kita pada sore malam hari ini, Jumat 11 Februari 2022, pekan kelima masa biasa tahun C, hari doa untuk orang sakit sedunia. Dengan berdoa dan mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pencipta dan penyelenggara kehidupan kami, pada hari ini bersama Gereja Sejagat, kami mengingat dan mendoakan semua orang sakit di seluruh dunia. Berkenanlah untuk menghibur dan menguatkan mereka. Jamah dan sembuhkanlah mereka. Dan sekarang kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya ke atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Mama, saudara dan saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kisah Injil Markus yang kita dengar dan renungkan pada hari doa untuk orang-orang sakit sedunia hari ini adalah Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap. Mujizat ini terjadi di daerah Dekapolis, di tengah perjalanan Yesus kembali dari Siro-Venesia ke Galilea. Kisah ini mengingatkan kita akan kisah Yesus mengusir roh jahat dari seorang dari Gerasa. Hal ini menunjukkan bahwa kisah ini terjadi bukan di wilayah Galilea, melainkan di daerah orang-orang Yunani. Orang-orang di wilayah Dekapolis pasti sudah mendengar cerita tentang Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Sehingga ketika mereka melihat Yesus melintas di daerah mereka, mereka membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangan atas orang itu. Orang-orang Dekapolis membawa orang tuli dan gagap kepada Yesus untuk disembuhkan. Mungkin karena mereka mau mencoba Yesus. Apakah Yesus selain sanggup untuk mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan roh jahat, juga sanggup menyembuhkan orang yang tuli dan gagap? Mungkin juga karena mereka telah percaya kepada Yesus setelah mereka melihat Yesus membebaskan orang dari Gerasa yang kerasukan setan. Atau mungkin juga karena mereka percaya
karena orang yang dahulu kerasukan roh jahat itu telah sembuh, dan orang itu memberi kesaksian bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia dari kuasa roh jahat yang menguasai hidupnya dulu. Bapak dan Mama, saudara dan saudari umat beriman yang terkasih, Yesus tidak langsung memenuhi permintaan orang-orang itu, melainkan terlebih dahulu memisahkan orang itu dari orang banyak. Ada dua alasan. Yang pertama, Yesus tidak mau mujizat yang dilakukannya nanti menjadi tontonan orang banyak. Yang kedua, Yesus mau bertemu dan mau berkomunikasi dengan orang tuli dan gagap itu secara pribadi. Sesudah itu, Yesus menengadah ke langit, tentunya untuk memohon restu dari Allah Bapanya. Kemudian menarik nafasnya dan berkata kepada orang itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Seketika itu juga terbukalah telinga orang itu, dan terlepas pula pengikat lidahnya, sehingga orang itu bisa mendengar dan berbicara dengan baik. Yesus melarang orang-orang yang melihat mujizat itu untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Namun orang banyak itu takjub dan tercengang, sehingga mereka tidak sanggup untuk menutup mulut mereka. Mereka berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Bapak dan Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, beberapa pesan Injil hari ini untuk kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus tidak hanya mewartakan Injil dan membuat mujizat di kalangan orang-orang sebangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel, melainkan juga di kalangan bangsa lain, yaitu bangsa Yunani. Dengan ini Yesus mau menunjukkan bahwa keselamatan itu diperuntukkan bagi siapa saja yang percaya dan datang kepadanya, sebagaimana yang saya sampaikan dalam renungan kemarin. Yang kedua, Yesus peduli pada mereka yang sakit dan mau datang kepadanya untuk memohon belas kasihan dan kesembuhan dari Yesus, entah orang Yahudi maupun orang dari bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, jangan mencoba Yesus, tetapi percayalah kepada Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan dan membebaskan kita dari sakit penyakit yang kita alami. Percaya kepada Yesus dan datang berserah diri kepada Yesus. Itulah yang Yesus minta dari kita. Yesus dengan caranya sendiri akan menunjukkan kepedulian dan kebelas kasihannya kepada kita. Yang keempat, setiap mujizat yang dilakukan Yesus bukan tanpa maksud. Penyembuhan si tuli dan si gagap oleh Yesus ini tidak hanya bermakna harafiah atau fisik, melainkan pula bermakna simbolik atau rohani. Bahwa dengan membuatnya mendengar, orang yang dulunya tuli bisa mendengar dengan jelas firman Tuhan, dan orang yang dulunya gagap bisa menjadi pewarta firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita dianugerahi telinga yang baik untuk mendengar. Maka mari kita buka telinga kita lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Kita pun bersyukur karena dianugerahi mulut yang bisa berbicara dengan baik dan lancar. Maka mari gunakan mulut kita untuk berbicara tentang firman Tuhan, berbicara yang baik dan benar. Semoga telinga kita tidak terbuka lebar-lebar untuk mendengarkan yang tidak baik dan tidak benar. Dan semoga mulut kita juga tidak terbuka lebar-lebar untuk berbicara yang tidak baik dan tidak benar. Bapak dan Mama, saudara dan saudari yang terkasih, sekarang ini mungkin kita masih diberi kesehatan. Namun sebagai manusia, suatu saat tubuh kita akan mengalami yang namanya sakit dan penderitaan karena sakit. Untuk itu, kita diajak untuk selalu datang dan berserah diri kepada Yesus, entah sehat, entah sakit. Jangan tunggu sakit dulu, baru datang dan berserah diri kepada Yesus. Sedangkan ketika kita masih sehat dan baik-baik,
kita lupa datang dan berserah diri kepada Tuhan. Hari ini, Gereja Katolik sejagat mendoakan secara khusus semua orang sakit di seluruh dunia. Untuk itu, marilah kita bersatu hati dengan saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, dan bersama mereka, mari kita mempersembahkan mereka kepada Yesus. Semoga Yesus menjamah, meletakkan tangan atas mereka, memberi kekuatan kepada mereka, dan menyembuhkan mereka. Kita juga memohon, semoga Tuhan menjadikan segala-galanya baik untuk kita dan untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, hidup dan pekerjaan kita setiap hari, semua mereka yang kita kasih dan mengasihi kita, semua mereka yang kita doakan dan mengharapkan bantuan doa kita, teristimewa saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, semua kegembiraan, harapan, kecemasan, kekhawatiran dan kesehatan kita masing-masing, istirahat kita pada malam hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat sore, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat-Nya. Amin.